Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Untuk hari ini kita akan belajar matematika dengan topik pembahasan bilangan berpangkat. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, kita langsung saja ke materinya, yaitu mengenai bilangan berpangkat. Kita telah belajar mengenai bilangan berpangkat, yaitu dulu waktu SD pangkat 2 dan pangkat 3. Nah, berarti kalau misalkan ada suatu contoh 3 pangkat 2, berarti itu sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Kalau dia pangkat 3, berarti misalkan contohnya 2 pangkat 3 itu berarti 2 dikali 2 dikali 2. Berarti itu sama dengan adalah 2 kali 2 4, 4 kali 2 adalah 8. Nah, untuk materi di SMP, bilangan berpangkatnya ini lebih dari 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Nah, jadi kita harus tahu apa itu bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Nah, bilangan pokok itu yang mana, Bu? Nih, pada bilangan berpangkat ada bentuk umumnya itu adalah A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A sampai N faktor. N faktor ini maksudnya adalah berapa di sini yang dipangkatkan, itu dia sebanyaknya. Dimana A itu merupakan bilangan pokoknya, ini A-nya. Dan N itu adalah pangkatnya. Oke, nah untuk memahaminya kita ke contoh. Nah, ini ada contoh, ada perkalian berulang yaitu 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Nah, ini mau kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Nah, yang harus kita pahami berapa bilangan pokok dari ini. Untuk contoh nomor 1, berarti bilangan pokoknya itu adalah 5. Nah, udah dapat bilangan pokoknya, sekarang pangkatnya. Pangkatnya itu kita lihat 5-nya ada berapa kali dikalikan? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 itu sama dengan 5 pangkat 4. Sudah? Nah, untuk contoh yang nomor 2, 2 pangkat 3. Nah, ini ada perpangkatan, mau ditengok bagaimana penjabarannya. Nah, berarti kalau penjambaran 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Sama dengan 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Berarti 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8. Oke, untuk contoh yang nomor 3. Untuk contoh nomor 3 ini, bilangan pokoknya dia bernilai negatif. Nah, berarti untuk mengerjakannya itu hasilnya adalah negatif 2, ya kan? Karena kan bilangan pokoknya negatif, dikali dengan negatif 2, dikali dengan negatif 2. Sudah, sampai 3 kali kita kalikan kan? Karena pangkatnya ada 3. Nah, sama dengan negatif 2 dikali negatif 2, berapa? Positif 4, dikali negatif 2. Sama dengan 4 dikali negatif 2 itu hasilnya adalah negatif 8. Nah, untuk bilangan pokoknya yang bernilai bilangan negatif, ini ada catatan. Jika bilangan pokoknya adalah bilangan negatif, nih bilangan pokoknya bernilai negatif, dan dipangkatkan dengan bilangan ganjil, negatif 2 dipangkatkan dengan 3. Kan bilangan ganjil nih karena, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Hasilnya ini negatif 8. Nah, jadi apabila ada bilangan negatif dipangkatkan dengan ganjil, maka hasilnya itu adalah negatif. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 4 ini ada negatif 2 dipangkatkan dengan 4. Berarti negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali dengan negatif 2 sebanyak 4 kali. Nah, ini hasilnya adalah negatif 2 dikali negatif 2, positif 4, ya kan, dikali negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya adalah
4, ya kan? Maka sama dengan 4 dikali 4, 16. Nah, berarti negatif 2 pangkat 4 hasilnya adalah 16. Nah, untuk yang bilangan berpangkatnya dia genap, ini kebalikan dari yang ganjil tadi ya nak, ada catatannya. Jika bilangan pokoknya adalah bilangan negatif, nih bilangan negatif, dan dipangkatkan dengan bilangan genap, nih pangkatnya kan genap, maka hasilnya adalah positif. Jadi dilihatlah pangkatnya, kalau pangkatnya genap, maka hasilnya positif. Kalau pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Baik, nah contoh terakhir untuk bentuk umum pada pangkat. Nah ini negatif 3 dipangkatkan dengan 4. Nah kalau ini berarti cara perpangkatannya itu berbeda dengan yang dia dikurung. Kalau dia yang tidak dikurung, itu negatifnya letaknya di luar nak. Kita kurungkanlah ini. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Sudah, maka ini hasilnya adalah negatif dikali 9 dikali 9. Ya kan? 3 kali 3, 9, 3 kali 3, 9 ya nak. Maka sama dengan negatif 9 kali 9, 81. Jadi kalau ini dia negatifnya letak di luar, kita kerjakan dulu yang ini 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya kalau dia seperti ini bentuknya pasti negatif, tidak positif. Ya, itu bedanya. Sudah? Nah, selanjutnya bilangan berpangkat ini memiliki sifat-sifat. Sifat-sifatnya ada 5. Yang pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat N. Itu maka pangkatnya kita jumlahkan untuk perkalian. Nah, untuk pembagian pangkatnya itu kita kurangkan. Sudah? Ini catatannya apabila bilangan pokoknya sama. Jadi kalau dia tak sama, tak bisa kita jumlahkan bilangannya. Dan tidak bisa kita kurangkan. Catatannya harus bilangan pokoknya sama. Sudah? Nah, untuk yang nomor 3, A dikali B dipangkatkan dengan M. Berarti A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Ini dia hasilnya. Sudah? Selanjutnya yang keempat, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Nah, maka pangkatnya itu kita kalikan. A pangkat M dikali N. Dah, maka pangkatnya kita kalikan. Selanjutnya, untuk sifat yang kelima, A per B dipangkatkan dengan M. Maka ini sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Sudah, ini ada contoh. Contoh yang pertama itu adalah operasinya adalah perkalian, maka kita pakai sifat yang pertama. Maka ini hasilnya adalah 2 pangkat 5 ditambah 7. Sama dengan 2 pangkat 12. Udah seperti itu aja, mudah kan anak-anak? Nah, untuk yang nomor 2, 3 pangkat 9. Kan ini dia pembagian, berarti sifat yang kedua, berarti pangkatnya kita kurangkan, dikurang 4. Sama dengan 3 pangkat 9 dikurang 4, 5. Selesai. Mudah kan anak-anak? Nah, sekarang nomor 3. Ini sifat yang ketiga. 4 berarti kan menjadi 4 pangkat 2 ya kan? Dikali dengan 2 pangkat 2 ya kan? Ini kita bisa jabarkan kan? 4 pangkat 2 berapa? 16. Dikali 2 pangkat 2 berapa? 4. Hasilnya adalah 16 dikali 4 itu hasilnya adalah 64. Ya kan? Nah, selanjutnya untuk contoh yang nomor 4, 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Berarti kita pakai sifat yang keempat. Maka pangkatnya kita apain? Kita kalikan. 5 dipangkatkan dengan 3 dikali dengan 2. Maka ini hasilnya adalah 5 pangkat 3 kali 2, 6. Sudah? Nah, untuk yang nomor 5, maka kita pakai sifat yang kelima. Maka hasilnya adalah 7 pangkat 3 per 7 pangkat, 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3. Ini boleh dijabarkan, boleh enggak? Kalau dijabarkan berarti 7 dikali 7 dikali 7 per 3 dikali 3
dikali 3. Hasilnya berapa? Bisa dijabarkan sendiri. Nah, untuk yang nomor 6, ini agak sedikit berbeda. Nah, nomor 6 ini kan dia perkalian operasinya semua kan? Nah, di sini kita lihat yang bilangan pokoknya sama. Nah, berarti A sama A kita dekatkan. Berarti ini menjadi 9 pangkat A dikali dengan A pangkat 3. Ya kan? Dikali B pangkat 2 dikali 2B. Nah, ini kan bilangan pokoknya sama, berarti bisa kita jumlahkan pangkatnya. 9A pangkat 1, ini 1 ya nak, ditambah dengan 3. Dikali B pangkat 2, ya kan? Ditambahkan dengan 1, ini 1 ya. Sebelumnya kita kalikan dulu, ini kan 1, ini 2, berarti ini 2. 1 kali 2, 2. Karena di sini kan mempunyai koefisiennya 1, ya kan? Maka ini sama dengan 9A pangkat 4 dikali dengan 2B pangkat 3. Nah, mau kita sederhanakan lagi boleh. 9, koefisiennya kita kalikan. 9 dikali 2, 18. A pangkat 4, B pangkat 3. Sudah? Nah, ini nggak bisa kita jumlahkan pangkatnya. Kenapa, Bu? Karena dia bilangan pokoknya berbeda. Ini A, ini B. Syaratnya harus bilangan pokoknya yang sama baru bisa kita pakai sifat yang ini. Lihatlah, kalau ini kan dia berbeda, berarti bisa. Nah, berarti yang bisa itu yang berbeda, nomor sifat yang ketiga dan kelima. Kalau untuk nomor 1, 2, kalau ini kan nomor 4 kan nggak ada kan, cuma udah dipangkatkan lagi. Kalau untuk yang sifat pertama dan kedua itu harus bilangan pokoknya sama. Sudah anak-anak? Sampai sini dulu pembelajaran kita. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa di-sharing langsung di grup apa yang kurang paham. Nanti selanjutnya ada tugas yang saya berikan, silakan dikerjakan. Dan saya akhiri dengan, sebelum itu tetap semangat belajar di rumah, jangan malas-malas. Ingat, kalian sudah kelas 9. Terus belajar, terus rajin mengerjakan tugas di sekolah yang diberikan gurumu, walaupun kita sekolahnya berdasarkan daringnya anak-anak. Oke, dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.